sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dan kebetulan di sini semua, maka tanpa lagi kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalian di sini udah pada kenal satu sama lain? Belum. Ya, ada yang belum, ada yang sudah. Mungkin alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Cara perkenalannya adalah menyebutkan nama sebelumnya. Misalkan saya misalkan Imron, sebelah kanan saya siapa? Fajar. Nah, ketika sampai ke saudara ya, nah nanti sebutin tuh nama si Fajar ini, ya paham nggak? Nah, sebelumnya Fajar, sebelumnya lagi ini, ya paham nggak? Paham nggak? Ya seperti itu ya. Sebelah kita coba. Baiklah, nama saya Imron Muzadi. Sebelah kanan saya Fajar Prasetya, sebelah kanan saya Andi Sastri Ilham, sebelah kanan saya nama saya adalah Rizaludin, dan sebelah kanan saya adalah Adi Nurudin Sofyan, dan sebelah saya ada Muhammad Jamati, dan sebelah saya ada saya adalah Syafir Mahmud. Nah, di sini saya sebagai ketua kelompok dan kalian adalah anggota kelompok yang dimana kalian diskusi tentang acara takdirnya. Tema hari ini ada dua, tema tugas dan tema bebas. Tema tugas satu dari saya sendiri dan tema bebas dari kalian. Pilih yang mana? Pilih tugas apa? Ini bahasa Indonesia. Ya. Kalau misalkan kalian pilih dari bebas, maka dari kalian. Tema yang hari ini apa kira-kira cocok? Ini tentang cara menghafal Quran ini besoknya di dalam waktu yang padat. Iya, baik. Ya. Nah, cara mengaturnya. Mungkin kalian sudah terbiasa. Di sini kan lingkungannya lingkungan kafe, betul kan? Yang dimana rata-rata menghafal Quran. Nah, menurut Fajar itu bagaimana? Bagi waktu. Cara kegiatannya kan di sini kan banyak ya, banyak banget kegiatan. Apakah itu berpengaruh dalam menghafal Quran? Sebenarnya itu kembali kepada individu masing-masing, karena di kegiatan pesantren pun ada ruang seperti siang, bisa beberapa santri fokus dalam menghafal ketika di luar jadwal itu padat seperti itu. Mungkin yang lain boleh tambahin. tapi jadwal usia itu pada acara yang seperti acara dadakan, apakah ada waktu lain untuk kita menghafal lagi? Mungkin saudara Tel ada jawabannya pas. Silakan. Ya, untuk waktu sendiri kan kita sebagai menteri di sini sudah memiliki waktu yang telah disediakan oleh Pemda seperti di pagi hari, di sore hari, dan di malam hari. Nah, maka disitulah cara kita yang terbaik untuk menggunakan waktu tersebut untuk menghafal Quran. Bahkan kalau siang pun emang kan sudah ada jadwal sendiri, yaitu kita sebagai menteri adalah istirahat. Maka ya itu seperti dari kata saudara Fajar, itu adalah balik kepada individu kita sendiri. Seperti itu ya. Mungkin ada lain? Silakan. Sudah kelihatan. Rizal? Ya, cara saya memanage waktu di sini adalah ya sama memaksimalkan waktu yang sudah diberikan untuk menghafal di pagi hari yaitu kurang lebih 1 jam, dan di sore hari juga kurang lebih 1 jam, dan begitu juga di malam hari 1 jam. Kalau saya saya pribadi ya, selain di waktu itu saya juga menggunakan alternatif di seperti waktu maghrib gitu. Sedang sebelum bisa saya gunakan ketika yang lain untuk makan, saya gunakan terlebih dahulu untuk menghafal. Itu juga lumayan membantu. Di siang hari juga ketika keluar dari musola itu yang
satu, ketika yang kedua saya gunakan dulu sedang untuk menghafal, kemudian setelah itu beristirahat, kemudian baru makan. Oh, seperti itu ya cara saudara jam. Mungkin ada yang mau menambahkan kembali? Saudara Najib silakan. Menurut saya waktu di sini banyak sekali yang kosong karena kita di sini sangat sedikit dibandingkan orang lain. Seperti itu ya. Contohnya seperti apa? Kalau Contohnya kegiatan yang sebenarnya kegiatan tapi tidak terlalu bermanfaat seperti kalau bermandi. Kebanyakan orang di sini kalau bermandi dan menunggu sampai sejam, 20 menit, 20 menit. oh, seperti itu ya. Dua waktu itu lah, di sela-sela waktu itu tidak apa-apa untuk menghafal. Seperti kalau makan, kalau siang untuk sangat panjang bisa sampai 20 menit sampai 20 menit, kita bisa menghafal dulu dan mengambil makan terakhir. Dan kita juga bisa menggabungkan dua kegiatan dalam satu kegiatan. Seperti kita memulai hafalan dalam sholat, melakukan kegiatan sholat dan belajar sekaligus. Mungkin seperti itu. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali dari kalian yang sudah berpengalaman ya, dalam aspek penghafalan Al-Quran. Mungkin ada yang lain? Silakan. Sudah lebih? Ya silakan. Ya mungkin kata saudara-saudaranya kita semua menghafal itu bisa melihat waktu kosong, maksudnya memaksimalkan waktu yang tidak ada dan ada waktu kosong yang dimana tidak ada kegiatan. Di pondok juga ada kegiatannya, tidak ada seperti tidak ada PB dan lainnya. Apapun itu sekolah pun tidak dimulai jam sore, mungkin bisa dimaksimalkan dia. Oh, seperti itu ya. Kalau misalkan diadakan PG itu berpengaruh dalam aspek apa menghafal itu? Mungkin karena lebih persiapan masalahnya untuk memaksimalkan. Seperti itu ya. Nah, kira-kira ada tambahan lagi terkait revisi menghafal atau cara lain lah, tips-tips atau berbagi tips supaya mudah dalam menghafal. Seperti apa sih? Mungkin ada yang mau menambahkan? Saudara, saudara ya silakan. Mungkin untuk cara mudah menghafal sendiri ya itu dengan memanage waktu dengan baik. Lalu tadi kita diskusikan dari awal, memaksimalkan waktu dengan baik, menggunakan waktu kosong untuk menghafal, maka itu adalah akan membantu hafalan kita agar tetap terjaga dan terus menambah. Mungkin ada yang mengatakan Semua pendapat yang telah kita semua diskusikan memang banyak kegiatan yang menjadi salah satu cara untuk menghafal. Namun saya ingin bertanya pribadi untuk saudara-saudara sekalian yang berpengalaman, adakah waktu-waktu atau momen di mana kita tuh terasa mudah atau terasa enak gitu menghafal? Dan saya ingin bertanya itu saudara-saudara sekalian. mungkin ada yang mau menanggapi terkait pertanyaan dari saudara Nesa. Di sini lagi pertanyaan intinya. Boleh silakan. Apa waktu-waktu yang buat kalian pribadi itu nyaman untuk menghafal dan mudah untuk masuk hafalan tersebut? Mungkin bagi saya ya pagi hari seperti itu ya Bang. Ya. Pagi hari. Nah, tapi menurut saya tidak itu apa ya, mengapa pemula terlalu terfokus pada metode. Tapi menurut saya metode itu semua sama. Perbedaan itu ya usaha masing-masing. Jadi jika ada yang tanya gimana metodenya, mungkin usaha caranya. Kalau mau nanya usahanya gimana sih? Mungkin bisa dicoba bagaimana caranya. Usaha. Ya, saya bagaimana menurut Anda itu berapa persen terkait bisa saya dalam apa? Harus 100%. Tapi harus merasa bahwa usaha kita cuma 20%. Kalau 20%-nya adalah dorong. Cuma ya, betul. Karena dua itu sangat penting. Usaha tanpa doa sia-sia. Apalagi doa tanpa usaha Ya, bisa sendiri yang gampang masuk menghafal itu yang sudah disebutkan oleh saudara Kadir tadi, yaitu di pagi hari.
Mungkin ada yang lain atau malam kah, sore? Menurut pendapat saya tidak ada waktu yang tepat untuk menghafal, akan tetapi tergantung kondisi otak kita. Bila mana otak kita dalam kondisi baik, maka kita bisa menghafal di waktu manapun. Contohnya di asar, walaupun bukan di pagi hari, tapi ketika asar setelah bangun tidur, otak kita bisa masih fresh dan bisa menghafal dengan lebih efektif. Oh, seperti itu ya. Gitu ya. Nah, kalian sudah paham bagaimana tips agar menghafal itu dengan mudah dan cepat. Kira-kira ada atau hambatan apa sih dalam menghafal? Misalkan saya sebagai contoh nih, ada seseorang itu ia sudah berusaha, tapi ketika dalam menghafal itu agak susah. Nah, kira-kira ada hambatan apa sih dalam menghafal itu? Dalam diri kalian itu apa? Faktor-faktor apa penghambat itu? Ya, mungkin ada. Menurut saya orang yang menghafal seperti itu dia mengeluarkan semua usaha, akan tetapi dia masih menggunakan mindset kalau dia tuh susah menghafal. Jadi kalau orang menetapkan mindset saya susah dalam menghafal, tapi yang penting saya usaha, dari mindset yang sudah ditanamkan, walaupun kita usaha sebesar apapun akan terasa sulit. Tapi bila mana kita menanamkan mindset kalau kita tuh bisa menghafal, kalau menghafal bisa cepat masuk. Nah, dengan usaha yang 100% dan menanamkan mindset untuk cepat menghafal, kita akan bisa mencapai target. Oh, seperti itu ya. Masalah mindset. Betul. Baik, kita kan sudah Haji. Mungkin ada yang menanggapi jawabannya saudara Haji. Untuk mindset saya pun setuju. Mungkin tapi karena acara ini adalah kalam Allah, yaitu perkataan Allah, bagian terpentingnya adalah kita sebagai manusia tidak melakukan maksiat. Seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, yaitu imam besar mazhab kita, orang Indonesia, ketika beliau itu suka menghafal, biasanya beliau itu ketika menghafal itu melihat Al-Quran, dibaca, didengarkan, itu masuk ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya. Tapi karena sebuah maksiat yang beliau lakukan, yaitu pada suatu hari dikatakan oleh para imam, beliau itu sedang ke pasar. Nah, pada saat pasar itu ada angin besar yang meniup sebuah baju seorang perempuan sehingga betisnya itu terlihat. Nah, maka dari itu mungkin Imam Syafi'i itu langsung datang pada gurunya, yaitu Imam Waqi, dan melakukan tersebut. Wahai Imam, Imam Syafi'i berkata pada gurunya, wahai Imam, entah mengapa aku ini sedang menghafal akhir-akhir ini. Maka Imam Waqi ini berkata, mungkin kau itu sedang bermaksiat, karena Al-Quran itu adalah ilmu, dan ilmu Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Mungkin, nah, baik, saudara Teo, dari kalian ada yang mau menanggapi jawaban dari saudara Teo? Saya sangat setuju dengan perkataan saudara Theo. Tapi ada satu alasan yang menurut saya ini sangat berkesan dari saya, karena saya baca seperti itu. Apa tuh? Makanya juga itu seorang tidak diberikan rezeki. Dan dalam konsep ini Al-Quran yang Al-Quran itu karena belum layak. Artinya ketika dia diberikan, takutnya dia sombong. Ketika dia diberikan, takutnya dia ngerasa, oh anak menghafal Al-Quran. Seperti itu sih alasan saya. Oh, seperti itu. Nah, itu dalam hambatan ya, kira-kira terkait masalah di sekolah, apakah berpengaruh dalam hafalan kalian? Ini bisa karena di sini sekolah ini itu ada saya pribadi bukannya baca malah melihat, tapi kata antara menulis. Dan itu sangat pasti akan membuat
3 jam kurang lebih ya. Sedangkan waktu di pondok ini masih banyak, 24 jam dikurang 3 jam itu tidak terpengaruh lah, sisa masih banyak gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan untuk menghafal. Nah, menghafal itu bukan cuma kita duduk menghafal, nggak cuma gitu. Kita juga bisa merajanya itu sambil jalan, atau mungkin kalau di kelas lagi ngomong bisa sambil meraja. Nah, itu juga sangat membantu di sini. Oh, seperti itu ya. Jadi organisasinya kembali lagi ke diri masing-masing. Jadi semuanya kembali lagi pada diri masing-masing. Nah, dalam aspek menghafal Quran itu banyak sekali ya. Contoh hal kecilnya, kalau misalkan berpengaruh terhadap teman, kira-kira faktor tersebut masuk tidak terhadap faktor penghafal? Ada yang mau menjawab? Ini menjawab tentang pikiran. Karena menurut saya hambatan awal itu tidak terlalu pikiran siswa. Ya, Mungkin agak berkurang. pengaruh. Ya, mungkin ada yang menjawab kembali. Tapi bagi saya sendiri, seorang teman itu bisa menjadi penghambat sekaligus bisa menjadi pengingat kita dan membantu kita dalam menghafal Al-Quran. Karena pernah terjadi pada diri pribadi saya sendiri di masa lampau, saya terbiasa untuk bengong, tidak memperhatikan di saat Al-Quran itu bersedia ada di depan saya. Namun dengan adanya seorang teman itu membantu saya, mengingatkan saya bahwa bagaimana tujuan kita ini di sini itu menghafal Al-Quran, jangan ngomong. Jadi teman itu jujur bagi saya lebih ke sebagai hal yang membantu kita dalam menghafal, karena sebagai pengingat sekaligus memberikan kita motivasi secara tidak langsung. Itu ya, mungkin ada menanggapi jawaban dari saudara bisa silakan. Saudara ingin berbicara silakan. Saya sih sudah cukup setuju dengan apa yang dibicarakan oleh saudara Fajar dan saudara Reza. Itu memang benar, memang teman itu membuat menghambat hafalan kita dan dengan cara kita bertengkar dengan dia itu akan membuat kepikiran sih, hati kita pun tidak tenang. Maka disitulah akan membuat hafalan kita, karena kita pikiran kadang-kadang bengong hatinya. Dan apa yang dikatakan saudara itu benar, bisa juga teman itu membuat hafalan kita dan tadi ngomong kan dia hafal. Hambatannya salah satu berangkat. Nah, cara upaya agar tidak bertengkar apa itu? Menurut kalian, cara bagaimana agar tidak bertengkar? Ini ada yang menjawab. Kalau bagi saya silakan, untuk menghindari pertengkaran antar teman itu cara mudahnya adalah komunikasi. Komunikasi yang baik itu sangat berpengaruh dalam hubungan pertemanan maupun dalam organisasi sebagainya, karena dalam komunikasi yang baik saling memberitahu, saling open terhadap suatu hal yang tidak termasuk hal pribadi yang harus diprivat, itu sangat berpengaruh untuk memperkuat pertemanan sehingga meminimalisir terjadi pertengkaran yang ada. Selesai. Mungkin ada yang menanggapi jawaban dari saudara Reza. Yang lain? Nanti saudara itu silakan. Akan tetapi bagaimana jika ada seorang teman yang sangat tertutup dan tidak bisa Nah, bagaimana? terbuka, tidak terlalu terbuka? Nah, ada yang mau menjawab dari saudara Haji. Ada silakan. Sini kita lain. Bagaimana cara melakukan komunikasi yang baik dengan orang yang introvert? Introvert. Oh ya, bagaimana cara mengatasi orang yang introvert, saudara Fajar? Yang pasti kita harus menghargai, karena mungkin sifat introvert kita hanya membatasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dia tidak sukai. Ya, Membatasi saja. membatasi. Mungkin ada yang mau menanggapi jawaban dari saudara Fajar. Alpi, ya saudara Alpi. Mungkin membatasi itu cukup. Ya, Kita juga harus bisa menelusuri apa permasalahan itu ada yang hebat, ya ngomong sananya, jadi kita bisa sendiri apa salahnya, gimana biar masalah itu selesai. oh seperti itu ya. Menelusuri itu bagaimana
contoh ya. Nah, mungkin ada yang mau menambahkan, menanggapi kalau dari saya. Ya, sudah, silakan. Ini sudah cukup sih. Sudah cukup. Nah, mungkin di sini ada yang mau ditanyakan ya terkait pembahasan tadi. Kita mau ditanyakan. Mungkin dari pembahasan kita diskusi bersama-sama terkait bagaimana cara mengekspresikan menghafal, apa saja pemahamannya, sekaligus bagaimana tips-tips dari untuk kita mudah menghafal. Yang mungkin yang ingin saya tanyakan, saya ingin meminta sebenarnya motivasi dari pribadi kalian masing-masing dalam menghafal Al-Quran. Ya. Jadi kalian memberikan motivasi kalian masing-masing. Mungkin ada yang mau jawab dari saudara Adesa lain? Mungkin dari saya motivasi yang terbesar dalam menghafal itu orang tua. Orang tua, kenapa itu? Karena orang tua sudah susah payah membiayai sekolah kita di sini, dan orang tua juga menginginkan kita menjadi penghafal Quran dengan telat. Kita bisa menjadi penyelamat Lama. orang tua kita dan negara kita. Nah, bagaimana pendalaman? Apakah ketika sekolah kecilnya saya nih lagi naik kapal gitu ya. Nah, itu bagaimana? Ketika saya kalau saya ada suatu masalah gitu ya. Nah, itu bagaimana? Apakah seperti itu? Penyelamatan apa bagaimana? Spesifik bukan sendiri, tentu maksudnya di alam yang beda. Alam yang berbeda. Apa itu? Yang beda. Di akhir. Kan banyak yang buat kita, mungkin orang tua kita itu seperti menjadi sportif apalah, ingin anak itu misalnya Ini lebih baik ini mungkin ya. aja. Mungkin yang lain tapi Jawaban standar ya, karena orang tua pasti kita semua orang tua kan. Ya. Mungkin saya ingin motivasi yang nomor 2 ya. Jadi dua baru. selain orang tua Orang tua. Bisa dari. Motivasi saya yang pertama sih orang tua, dan itu pasti semua mengharapkan motivasi pertama orang tua. Dan motivasi saya mungkin untuk menjalani hidup yang lebih baik. Karena dengan Al-Quran kita akan lebih baik daripada yang orang-orang yang tidak menghafal. Contohnya kita menghafal Al-Quran, ketika kita masuk kuliah kita bisa mendapatkan beasiswa, bisa mendapatkan penghasilan, bisa mendapatkan penghasilan juga dengan cara mengajarkan Al-Quran, Iya. terus dan lain-lain. Tidak hanya itu, sebagai penghafal Al-Quran juga kita bisa bermanfaat bagi semua umat manusia dengan cara mengajarkan. oh seperti itu motivasi ngaji. Mungkin yang lain ada yang mau memberikan motivasi keren ya selain yang kedua ini. Saya sudah cukup mengenal motivasi dengan apa yang saudara Alfi, saudara dan saudara Naji bicarakan. Maka akan saya lempar pertanyaan atau motivasinya, mungkin saudara Rijal motivasi
memiliki wawasan yang lebih luas. Karena seperti kita ketahui dalam Al-Quran itu banyak cerita-cerita atau kisah-kisah terdahulu yang bisa menambah wawasan kita sehingga membuat kedewasaan yang membuat diri kita menjadi apa seperti lebih berwawasan dibanding orang-orang yang mungkin tidak mengenal Al-Quran. Oh seperti itu. Nah, berhubung di sini ada yang jenuh dan bosannya itu kalau kita ice breaking. Nah, kira-kira dari kalian ingin memberikan ice breaking? Ice breaking itu kayak permainan, kayak buat happy lah, kita buat tidak jenuh, tidak malas, tidak ngantuk seperti itu. Testing. Ada yang memberikan, kalau tidak ada kita berdiri ice breaking dulu. Kalian tahu permainan kepala pundak ini kaki ya itu. Nah setiap ada level ketika level 1 bisa mulai, level 2 mulai, 3 cepat, nanti sepeda ya kita mulai kepala Kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. cukup ya. Mungkin kalian merasa jenuh apa sudah fit kembali? Sudah ya, silakan kembali. Nah, mungkin ada yang selain pembahasan yang kita tadi bahas, ada yang dapat kembali pembahasan yang lain dari kayak isu-isu yang ada atau